Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Setelah kita mengikuti pertemuan bulan Kitab Suci Nasional 1, 2, dan 3 yang masing-masing bertema kita percaya Allah adalah kasih. Yang kedua, kita adalah pengikut Kristus. Dan yang ketiga, kita adalah orang berdosa. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan mendalami identitas kita sebagai anggota Gereja Katolik. Kita mendapatkan identitas sebagai orang Katolik setelah dibaptis. Entah dibaptis ketika bayi, kanak-kanak, remaja maupun dewasa. Saya sendiri dibaptis ketika masih bayi dengan nama baptis Martinus. Martinus atau Martin itu menjadi nama panggilan saja saya sejak kecil sampai sekarang. Sehingga di sini saya dikenal sebagai Romo Martin. Begitu pula setelah saya menjadi imam, itu saya dipanggil sebagai Romo Martinus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Yesus pula yang memanggil kita semua menjadi pengikutnya di Gereja Katolik. Maka kita pantas bersyukur kepada Tuhan karena mendapat panggilan menjadi pengikut Yesus sebagai umat Katolik. Mengapa kita perlu bangga? Karena tidak semua orang dipanggil oleh Yesus menjadi orang Katolik. Panggilan ini menjadi pertanda bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Kita pantas bersyukur pada Tuhan. Karena apa? Karena dengan menjadi Katolik, kita mendapatkan pelayanan sakramental dari gereja. Seperti kita bisa ikut Ekaristi, kita bisa mengakukan dosa-dosa kita ketika sakit mendapatkan pengurapan orang sakit, kemudian ketika menikah kita mendapatkan sakramen pernikahan. Tapi kita semua juga dipanggil untuk ikut terlibat dalam kehidupan menggereja. Perlu kita sadari, kemajuan gereja termasuk di Gedangan ini tidak tergantung pada pastor parokinya, tetapi pada keterlibatan kita sebagai umat. Pandemi COVID-19 membuat hampir semua warga dunia, termasuk kita, menghadapi pembatasan dan kesulitan. Dampaknya belum semua umat bisa mengikuti Ekaristi pada hari Minggu. Sebagai gantinya, umat mengikuti misa lewat live streaming dari rumah. Kecuali itu, umat tidak bisa kumpul untuk beribadah, doa bersama, pendalaman kitab suci, dan juga prodiakon, petugas kur, mesdinar tidak bisa bertugas seperti biasa. Tidak ada katekese untuk calon baptis, tidak ada PDK dan sebagainya. Dampak dari COVID-19, umat tidak mendapatkan pelayanan dari gereja secara optimal. Dan juga dengan sendirinya belum bisa mengemban tugas sebagai warga Katolik dengan sepenuhnya. Kalau kondisi seperti ini berlarut-larut, bisa jadi akan memicu terjadinya krisis iman, bahkan krisis identitas kita sebagai umat Katolik. Umat menjadi terbiasa tidak pergi ke gereja pada hari Minggu. Mereka menganggap
tidak ke gereja pada hari Minggu juga tidak apa-apa, tidak merasa berdosa. Bisa jadi setelah kondisi kembali normal, banyak umat tetap tidak ikut misa di gereja. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin di antara umat, termasuk Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya-tanya, kita ini sudah tekun berdoa, doa rosario, doa novena dan sebagainya, mengapa Tuhan tidak campur tangan menghentikan penularan virus corona? Mengapa Tuhan tidak menunjukkan kuasanya dalam kondisi kritis sekarang ini? Kondisi ini jangan sampai membuat kita tergoda untuk tidak percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, kita perlu lebih giat berdoa, berharap kepada Tuhan. Ketika tidak bisa mengandalkan diri manusia, yang bisa kita andalkan adalah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bulan Kitab Suci Nasional minggu keempat ini diharapkan membantu kita kembali menyadari apa artinya menjadi Katolik. Kita akan menimba inspirasi dari cara hidup jemaat perdana dan menggali relevansinya untuk hidup kita sekarang ini. Bersatu hati, hendaklah kita hindarkan perselisihan, hentikanlah permusuhan dan pertikaian. Semoga antara kita hadirlah Kristus. Amin. Sebelum membaca Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 45, mari sejenak kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara dalam iman. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, untuk memahami sabda-Mu dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan orang beriman sebagai ciri khas murid-murid Yesus Putra-Mu.
Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sekarang marilah kita renungkan sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada 5 aspek yang dihidupi, dihayati, dijalani oleh jemaat perdana. Yang pertama, aspek pewartaan atau kerigma. Berkat pewartaan para rasul termasuk Petrus, umat perdana menjadi percaya pada Yesus yang telah bangkit, lalu mereka memberi diri dibaptis. Luar biasa, kira-kira 3.000 orang yang dibaptis. Mereka kemudian terus bertekun dalam pengajaran para rasul agar iman mereka pada Kristus semakin tumbuh dan semakin mendalam. Aspek yang kedua adalah persekutuan atau koinonia. Umat perdana itu percaya kepada Kristus, dan mereka tidak hidup sendiri-sendiri, tetapi dalam kebersamaan, dalam persekutuan. Iman mereka mempersatukan mereka sebagai saudara. Iman pula yang mendorong mereka untuk hidup dalam komunitas, dalam gereja perdana saat itu. Aspek yang ketiga, peribadatan atau liturgia. Mereka sering berkumpul, memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing, dan juga kemudian berdoa dan makan bersama. Itu dilakukan untuk mendekatkan hubungan relasi mereka dengan Tuhan dan dengan sesama mereka.
Aspek yang keempat adalah pelayanan atau diakonia. Mereka hidup dengan saling melayani atas dasar kasih. Mereka itu rela berbagi, menjual milik mereka untuk kepentingan bersama, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Mereka hidup bersama dalam kondisi sejahtera, tidak ada yang berkekurangan. Aspek yang kelima yaitu kesaksian atau martiria. Mereka hidup bersama dengan gembira, dengan sukacita sambil memuji Allah. Karena itu mereka kemudian disukai banyak orang. Hidup mereka yang seperti itu menjadi bentuk kesaksian, sehingga banyak orang tertarik dengan cara hidup mereka, kemudian bergabung dengan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hidup jemaat perdana tadi menjadi rujukan untuk hidup menggereja sekarang, termasuk gereja Katolik. Hidup jemaat perdana itu boleh dikatakan menjadi model bagi gereja yang dikembangkan sekarang. Oleh karena itu, 5 aspek hidup menggereja tadi perlu kita pahami sebagai orang Katolik, sebagai anggota gereja, dan perlu kita hayati di dalam hidup kita sehari-hari. Ada 5 aspek yang perlu kita renungkan, kita refleksikan pada kesempatan ini. Yang pertama, sebagai orang yang percaya berkat pewartaan gereja dan kita sudah dibaptis, apakah kita sering membaca dan merenungkan sabda Tuhan atau kitab suci dalam rangka memperdalam iman kita seperti yang dilakukan oleh umat perdana? Apakah selama ini kita juga sudah menjadi pewarta Injil, pewarta kabar gembira lewat sikap, perkataan, dan perbuatan kita? Yang kedua, sebagai umat Katolik di Gedangan, apakah selama ini kita sudah merasakan adanya kebersamaan? Kita menjadi bagian dari persekutuan, ikut menghadiri pertemuan-pertemuan di lingkungan, di wilayah, di gereja, dan sebagainya. Apakah kita sebagai umat sudah saling mengenal dan menjadi saudara dalam satu iman? Yang ketiga, apakah kita sering berdoa, baik secara pribadi maupun bersama dalam keluarga? Apakah kita rajin ikut perayaan Ekaristi? Bagaimana dalam masa pandemi ini? Apakah Anda menyediakan waktu untuk ikut misa live streaming maupun juga dalam gereja? Apakah berkat iman Anda merasa dekat dengan Tuhan? Juga dalam masa pandemi, misa dari rumah, apakah kita dalam hati bisa merasakan perjumpaan pertemuan dengan Tuhan yang membuat hati kita menjadi bersukacita? Yang keempat, sebagai pengikut Yesus, apakah kita telah mengikuti teladan Yesus, yaitu melayani? Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan ini menjadi rujukan bagi kita semua sebagai pengikut-pengikutnya. Kita diajak mempunyai jiwa untuk melayani sesama, termasuk membantu dan berbagi milik kepada mereka yang berkekurangan. Yang kelima, apakah hidup kita sebagai orang Katolik sudah menjadi bentuk kesaksian akan kebaikan Tuhan, sehingga kita sebagai orang Katolik
itu kemudian juga disukai banyak orang. Dan kemudian ada yang tertarik untuk menjadi Katolik, menjadi pengikut Kristus di dalam gereja Katolik. Untuk itu mari kita hening sejenak, kita renungkan, kita refleksikan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah mengikuti 4 pertemuan dalam rangka BKSN, semoga iman kita semakin diperteguh, iman akan Yesus Kristus, Sang Penyelamat kita. Semoga kita semakin menyadari panggilan dan identitas kita sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Yesus. Kita menjadi semakin tahu apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita hayati, kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari sebagai umat Katolik, sehingga kita semakin mantap menjadi orang Katolik. Kita tidak ingin hanya menjadi Katolik KTP, hanya sebagai formalitas, tetapi ingin menjadi Katolik yang sungguhan, yang setia, yang total mengikuti Yesus Kristus. Kita diajak bangga menjadi orang Katolik karena secara khusus dipanggil oleh Tuhan. Tidak banyak orang yang mendapat panggilan seperti kita sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu sepantasnya kita bangga dan bersyukur karena menjadi orang Katolik, karena dipanggil oleh Tuhan menjadi anggota gereja. Dengan setia mengikuti Yesus dalam gereja Katolik, semoga kita semua mengalami sukacita dan menikmati keselamatan, baik sekarang maupun di masa mendatang. Amin. Sekarang marilah kita tutup pertemuan yang keempat ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat meladani cara hidup jemaat perdana dalam membangun persekutuan persaudaraan kami sebagai orang Katolik, sehingga kami semakin kuat dan tetap setia dalam iman demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekarang mari kita tutup pertemuan kita ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian berakhirlah pertemuan pendalaman kitab suci. Syukur kepada Allah. Semoga